Shalom, saudara. Hidup seringkali seperti perlombaan, tetapi seperti perlombaan yang tanpa ada garis akhir. Bukankah sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, dan meraih lebih banyak? Tanpa kita sadari, kita pun percaya bahwa sukses berarti kita memiliki segalanya: uang, jabatan, dan pengakuan dari orang lain. Tetapi anehnya, ketika semua itu sudah ada di dalam genggaman tangan seseorang, mengapa masih ada ruang kosong terasa di hati? Mengapa ada orang yang sudah mencapai puncaknya, tetapi justru hidupnya masih terasa hampa? Ada seorang pengusaha sukses telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Ia memulai dari nol, saudara, karirnya. Ia menghadapi banyak tantangan, dan akhirnya ia mencapai keberhasilan yang besar. Kekayaannya melimpah, keluarganya tercukupi, dan ia sangat dihormati oleh banyak orang. Suatu hari ia bertemu dengan seorang dokter yang memilih untuk melayani di daerah yang sangat terpencil oleh karena akses jalan ke sana sangat susah untuk dijangkau. Saudara, dengan heran pengusaha itu bertanya kepada dokter itu, "Mengapa Anda memilih hidup seperti ini? Bukankah Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang dan hidup lebih nyaman?" Saudara, dokter itu tersenyum dan menjawab, "Memang benar, saya bisa memilih untuk memperoleh lebih banyak. Tapi saya lebih memilih untuk berkorban dan memberi. Sebab justru dalam memberi hidup terasa lebih berarti." Saudara, pencarian manusia akan kepuasan sejati seringkali berujung pada pertanyaan, mengapa hatiku masih terasa kosong dan hampa? Kapan rasa puas itu dapat berakhir? Saudara, hal yang sama terjadi pada sekelompok orang Yunani yang datang kepada kedua murid Yesus, Filipus dan Andreas, di dalam Yohanes pasal 12. Mereka telah mendengar tentang Yesus dan ingin lebih dari sekedar melihatnya. Mereka ingin mengenalnya, mereka ingin memahami siapa Yesus sebenarnya. Tetapi justru pada saat itulah Yesus berbicara tentang kematiannya. Wah, saudara, ini adalah satu konsep yang berlawanan dengan ambisi dunia. Ketika mereka mencari Yesus dan hendak mendapatkan satu jawaban dengan pengenalan mereka terhadap siapa Yesus, mereka mendapatkan jawaban yang berbeda. Saudara, di tengah hiruk pikuk pencarian manusia, banyak orang telah merasa hampa. Orang-orang Yunani dalam bacaan kita ingin bertemu Yesus karena mereka telah mendengar tentang kuasanya. Terutama, saudara, setelah kebangkitan Lazarus pada pasal sebelumnya. Orang-orang non-Yahudi yang berbahasa Yunani ini seringkali, saudara, dikaitkan dengan para proselit atau penyembah Allah dari bangsa-bangsa lain. Kedatangan mereka menunjukkan bahwa Injil mulai menjangkau di luar batas-batas Israel. Mereka datang melalui Filipus dan Andreas, murid Yesus. Mereka menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan Yesus. Bukan, saudara, sekedar sebagai tokoh yang akan mereka jumpai, tetapi sebenarnya yang mereka harapkan adalah menemukan jawaban bagi jiwa mereka yang gelisah. Dan Injil Yohanes dalam teks Yunani menggunakan kata melihat dalam bentuk Yunani idein, bentuk infinitif dari melihat, yang berarti lebih dari sekedar bertemu dan melihat secara fisik, tetapi mereka sangat ingin mengenal lebih dalam dan memahami siapa Yesus sebenarnya. Saudara, orang-orang ini mungkin berharap mereka menemukan sosok Yesus sebagai pemimpin besar yang penuh kuasa. Namun Yesus memberikan mereka jawaban di luar ekspektasi mereka. Yesus menjelaskan bahwa Dia tidak datang untuk sekedar dipandang, eidein, tetapi untuk menjadi seperti biji gandum yang harus jatuh dan mati agar menghasilkan banyak buah. Saudara, mereka mungkin berharap melihat Yesus sebagai pemimpin besar yang akan membawa kejayaan bagi dunia. Namun saudara, Yesus tidak terpengaruh oleh harapan itu. Dia langsung menunjukkan tujuannya yang sejati, bahwa kehadirannya bukan untuk berkuasa seperti para penguasa dunia ini, melainkan untuk menderita dan mati
demi menebus dunia. Dengan kata lain, jalan menuju hidup dan keselamatan bukanlah mahkota kejayaan, melainkan salib pengorbanan. Itulah sebabnya saudara, Yesus menganalogikan penderitaan dan pengorbanannya bagi dunia seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan banyak buah. Yesus harus menyerahkan nyawanya supaya kehidupan baru dapat bertumbuh bukan saja bagi Israel, tetapi bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Yesus menegaskan bahwa kematiannya adalah awal dari tuaian besar, di mana setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, termasuk orang-orang Yunani yang bertemu Yesus di waktu itu, kalau mereka menerima undangan untuk percaya kepadanya. Yesus tegaskan prinsip ini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan menyelamatkannya untuk hidup yang kekal. Saudara, dalam teks Yunani kata mencintai di sini adalah phileo, yang berarti kasih yang erat dan intim. Sedangkan membenci menggunakan kata miseo, yang berarti menempatkan sesuatu dalam posisi yang jauh lebih rendah dibandingkan hal yang lebih utama. Artinya di sini Yesus mau mengajarkan bahwa mereka yang lebih memilih mencintai dunia yang tidak pasti dan tiada abadi ini dibandingkan dengan kehendak Allah akan kehilangan nyawa mereka yang sesungguhnya. Bagi Yesus, jika seseorang lebih mencintai kehidupan dunia dengan segala kenyamanan, ambisi, kesenangan yang bersifat sementara dan menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka pada akhirnya ia akan kehilangan kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Saudara, hidup di dunia ini tidak abadi dan penuh ketidakpastian. Kekayaan kita, jabatan dan kehormatan bisa lenyap sewaktu-waktu. Jika seseorang hanya mengejar hal-hal duniawi dan menolak untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka ia akan kehilangan tujuan hidup yang sejati dan keselamatan yang sudah disediakan Yesus kepadanya. Sebaliknya, saudara, Yesus mengajarkan bahwa mereka yang dengan rela kehilangan hidupnya demi mengikuti kehendak Allah, artinya yang menanggalkan ego, ambisi dunia, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, justru mereka akan menemukan hidup yang penuh makna dan mereka akan memperoleh hidup kekal di dalam Dia. Saudara, ada seorang pria datang ke biro perjalanan dan berkata bahwa ia ingin pergi berlayar kemana? Tanya petugas. Saya tidak tahu, jawab pria itu. Petugas itu lalu membantunya dengan menunjukkan sebuah bola dunia atau globe di sudut ruangan dan menyarankan agar pria itu melihat-lihat terlebih dahulu. Saudara, pria itu memandangi bola dunia itu sebentar, lalu dengan putus asa dia berkata, "Apakah hanya ini yang Anda tawarkan?" Saudara, dunia ini memang penuh dengan hal yang menggoda kita. Ada hidangan mewah, ada destinasi wisata yang menakjubkan, ada hiburan yang memanjakan dan kesuksesan yang menjanjikan kepuasan. Namun berapa banyak orang yang setelah menikmati semua itu tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Saudara, Salomo, raja yang memiliki kekayaan, hikmat dan kejayaan lebih dari siapapun, akhirnya berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jika semua yang di dunia tawarkan bisa memuaskan hati, mengapa saudara masih ada kekosongan yang tak terisi di dalam hati manusia? Saudara, Sundar Singh, seorang penginjil dari India, pernah menyaksikan kebakaran di hutan Himalaya. Di tengah kobaran api, seekor induk burung terbang panik mengitari sarangnya yang terbakar. Namun alih-alih menyelamatkan diri, ia justru menukik dengan tajam, melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dalam hitungan detik, ia bersama anak-anaknya hangus terbakar menjadi abu. Saudara, melihat peristiwa itu, Singh berkata, inilah kasih yang sejati.
Allah menciptakan burung ini dengan naluri untuk mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya. Demikian pula Kristus katanya yang telah turun dari sorga dan rela mati bagi manusia. Saudara, salib bukan hanya lambang penderitaan tetapi jalan kemuliaan. Setiap pengorbanan dalam kesetiaan engkau dan aku kepada Kristus akan melahirkan kehidupan yang memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ada banyak orang yang sering berusaha menghindari kesulitan. Mereka mencari jalan keluar yang lebih mudah. Namun di sini Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Setelah ia menjelaskan makna sejati dari kemuliaannya melalui biji gandum yang harus mati, Yesus melanjutkan dengan mengungkapkan pergumulan pribadinya, yakni penderitaan yang akan ia hadapi, bahwa jiwanya terharu. Saudara, ini menunjukkan pada betapa beratnya salib yang harus ia tempuh. Namun dia tidak meminta untuk diselamatkan dari penderitaan yang akan ia hadapi. Sebab itulah tujuan ia datang. Sebagai anak yang taat, Yesus hanya berdoa, "Bapa, muliakanlah namamu." Doa ini dijawab langsung oleh suara dari sorga yang menegaskan bahwa kemuliaannya telah dan akan terus dinyatakan. Tetapi saudara, pada waktu itu banyak orang berespon beragam. Ada yang mengira itu guntur, ada yang berpikir malaikat yang berbicara kepadanya. Ini menunjukkan saudara bahwa tak semua orang memahami dan memiliki kepekaan ilahi dari tanda-tanda itu. Yesus selalu menegaskan bahwa saat penghakiman dunia telah tiba dan penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dikalahkan ketika dia berkata bahwa ia akan ditinggikan. Saudara, Yesus berbicara tentang kematiannya di kayu salib sebagai cara menarik semua orang datang kepadanya. Namun saudara, orang banyak sulit menerima hal ini karena di dalam pemahaman mereka yang mendengarkan pengajarannya, Mesias tidak mungkin mati. Sebab Mesias adalah seorang yang gagah perkasa, heroik, penuh kemenangan. Maka Yesus menjawab dengan panggilan untuk percaya kepada terang, bahwa selama masih ada kesempatan supaya mereka tidak berjalan di dalam kegelapan. Terang yang dimaksud adalah dirinya sendiri, dan hanya dengan percaya kepadanya maka seseorang dapat menjadi anak-anak terang. Saudara, setelah menyampaikan ini, Yesus pergi dan menyembunyikan diri. Ia meninggalkan mereka dengan sebuah keputusan besar. Apakah mereka akan percaya dan berjalan di dalam terang itu, ataukah mereka tetap berada di dalam kegelapan? Ini pilihan bagi mereka yang mendengarkan kebenaran. Saudara, tragedi 11 September 2001 di Menara Kembar WTC, akibat serangan teroris, ribuan orang terjebak dalam kepanikan, asap dan reruntuhan. Salah satu pahlawan hari itu adalah seorang polisi yang bernama Ishak Hopi. Ia dikenal sebagai Ishak oleh rekan-rekannya saat bangunan mulai runtuh pada waktu itu. Asap tebal memenuhi lorong-lorong dan tangga-tangga, membuat banyak orang saudara tersesat dan kehilangan arah. Dalam kekacauan itu, Ishak tetap berusaha untuk menolong sebanyak mungkin orang. Dengan senter kecil di tangannya, dia menerobos debu dan kegelapan. Dia memandu orang-orang keluar. Saudara, polisi Ishak itu berkata, "Ikuti cahayaku, aku akan membawamu keluar." Saudara, berulang kali ia menyampaikan kalimat ini dan beberapa orang langsung mengikuti Ishak. Tetapi sayangnya ada juga yang ragu karena mereka takut tersesat lebih jauh. Namun mereka yang percaya berhasil mencapai tempat aman sebelum gedung itu benar-benar runtuh. Saudara, Yesus berkata, "Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya." Saudara, kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan mengikuti Yesus, terang dunia itu yang memimpin kita keluar dari kegelapan dosa dan kebinasaan, ataukah saudara kita tetap ada di dalam kegelapan. Saudara, mengikuti Yesus bukan sekedar berjalan di jalan yang nyaman. Ia sendiri berkata di dalam Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Inilah saudara, panggilan untuk hidup yang penuh penyerahan, bukan setengah hati.
Mengikuti Yesus berarti siap menyangkal diri, meninggalkan keinginan duniawi, dan berani saudara menanggung konsekuensi iman kita kepadanya. Tetapi ingatlah saudara, jalan yang penuh pengorbanan ini membawa kepada kehidupan sejati, kehidupan dalam terangnya yang kekal. Saudara-saudara, kita telah melihat bahwa dunia seringkali menawarkan kesuksesan semu, kekayaan, jabatan, dan pengakuan yang menyisakan kehampaan. Sama seperti orang-orang Yunani yang datang kepada Yesus, saya kira kita pun diundang oleh Tuhan untuk mengenalnya lebih dari apa yang diharapkan dunia, bukan sekedar mendengar tentang Dia saja, tetapi saudara mengalami hidup di dalam terangnya. Dan Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Ia telah membuktikan dengan darah, dengan penderitaan, dan dengan salib. Dia memilih jalan kematiannya bukan karena Dia harus mati, tetapi karena Dia mengasihi engkau dan aku. Saudara, pada abad ke-19, tepatnya di sebuah desa kecil di India, ada seorang pria bersama dengan istri dan anak-anaknya mengalami pertobatan setelah mereka mendengar Injil. Tetapi saudara, iman mereka segera diuji Allah. Kepala suku dan masyarakat memerintahkan mereka untuk meninggalkan Yesus dan kembali kepada kepercayaan lama mereka. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Saudara, dengan pedang terhunus ke arah anak-anaknya, kepala suku memberi pilihan. Tinggalkan Yesus atau kau akan melihat keluargamu kami bantai. Saudara, pria itu menarik nafas dalam, lalu berkata dengan tenang, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ada jalan untuk kembali. Saudara, seketika itu anak-anaknya dibunuh di hadapan matanya. Namun kepala suku masih memberi kesempatan kepadanya. Tinggalkan Yesus atau istrimu juga mati seperti anakmu. Saudara, air mata pria itu jatuh. Suaranya tetap teguh. Ia berkata, "Touch none go with me, still I will follow." Meskipun tak ada yang ikut, aku tetap mengikutinya. Saudara, satu persatu anggota keluarganya dibantai hingga akhirnya pria itu sendiri dibunuh mati. Namun saudara, kisahnya tidak berakhir di sana. Keteguhan iman pria itu mengguncangkan hati kepala suku. Ia bertanya-tanya apa yang membuat seorang rela mati demi imannya, demi seorang yang bernama Yesus. Beberapa waktu ia melewati dengan dihantui kegelisahan, dan dalam pencarian, kepala suku itu saudara di suatu hari akhirnya mengumpulkan semua rakyat di desa itu tepat di lapangan di mana mereka pernah mengeksekusi mati pria dan keluarga yang bertobat itu. Saudara, kepala suku itu berkata dengan suara bergetar di hadapan rakyat, "Aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Dan hari ini saudara, lagu yang terinspirasi dari kisah nyata ini saudara, I have decided to follow Jesus, didengungkan oleh banyak orang percaya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mengikuti Yesus berarti siap membayar harga. Memang engkau tidak sedang menghadapi pedang di depanmu, tetapi banyak kali bukankah kita berhadapan dengan godaan dunia, penolakan, dan penderitaan, bukan? Dan ada saatnya kita merasa sangat lelah dan tidak mampu lagi. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Justru dalam setiap luka Tuhan sedang membentuk engkau, dan setiap air mata ada kemuliaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Kristus telah lebih dulu menanggung semua itu bagi kau dan aku. Dia telah menyerahkan segalanya bagi kita. Hari ini Yesus menantimu, menanti aku, menanti kita. Apakah kita tetap ragu di persimpangan jalan, ataukah kita berkata dengan iman, Tuhan, aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Hari ini
pilihlah terang itu. Pilihlah Yesus. Saudara, gereja telah memasuki perayaan penghayatan dan pemaknaan Minggu Sengsara ketiga. Ini bukan sekedar perenungan saja, tetapi panggilan untuk bertindak. Jangan biarkan kegelapan terus menguasai hidupmu, karena Yesus sedang menunggumu sekarang. Serahkanlah hatimu sepenuhnya kepadanya. Apakah engkau akan tetap berdiri di persimpangan, ragu, dan menunda? Ataukah engkau akan melangkah dengan iman dan berkata, Tuhan, aku ikut engkau, meski jalan ini terasa berat. Aku serahkan hidupku dalam terang-Mu Tuhan. Saudara, jangan biarkan dosa dan kenyamanan dunia membutakan mata kita. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Berdirilah sebagai anak-anak terang, tinggalkanlah kegelapan, dan hiduplah dalam kasih dan ketaatan. Jadilah saksinya. Meskipun engkau harus membayar harga. Tanpa Yesus, hidup ini hanyalah perjalanan tanpa arah. Kita terombang-ambing dalam kegelapan dunia. Tetapi Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Saat ini pilihlah terang itu, saudara. Pilihlah Yesus. Amin.